kepada Fadilatul Ustadz Maftuh Asmuni LC, falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alan nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi wastanna bi sunanihi wahtada bi hudah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Ayyuhal muslimun as-saimun wa ya ayatuhal muslimat as-saimat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, yang dengan tafaqquh fiddin ini mudah-mudahan kita mendapatkan al-khairat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang menyerahkan dirinya untuk tafarruq dalam tafaqquh fiddin. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka ia akan berikan pemahaman terhadap agamanya. Kajian duha yang perdana ini insyaallah bertemakan Al-Quran dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Rahmat Allah memiliki makna yang sangat luas, mencakup makna kebaikan, mencakup makna rezeki, keberkahan, taufik, mudah dalam beramal, hidayah, serta nikmat. Maka segala yang Allah berikan kepada kita berupa kebaikan, hidayah, taufik, berkah, hidayah, dan lain sebagainya adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rahmat Allah ada dua macam, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Umum artinya berlaku bagi semua manusia, khusus artinya berlaku bagi umat Islam. Maka hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup seperti rezeki, bekerja, tempat tinggal, diberikan petunjuk untuk bisa melakukan keberlangsungan hidupnya, mencari nafkah dan lain sebagainya, adalah merupakan rahmat Allah yang bersifat umum, berlaku untuk orang beriman dan berlaku pula untuk orang-orang yang tidak beriman. Dan ini berlaku pada saat manusia berada di dunia. Kemudian rahmat Allah yang bersifat khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang beriman seperti hidayah, taufik, ketenangan hati, keberkahan rizki, diampuni dosa, pertolongan atas musuh-musuhnya, juga kebaikan dunia dan akhirat, maka ini hanya berlaku buat orang-orang beriman saja. Maka sifat Ar-Rahman ini berlaku secara umum buat semua manusia. Sifat Ar-Rahim ini hanya berlaku buat orang-orang yang beriman saja. Kenapa kita perlu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa urgensi, apa manfaat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, apa manfaatnya? Coba di ya. Ntar ada suara masuk. Ya. Di antara manfaatnya adalah yang pertama, bahwa sesungguhnya kita masuk ke dalam surga tidak cukup dengan amal perbuatan. Kita membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yadkhula ahadun minkum
lan yudkhila ahadan minkum amalahu al-jannah. Lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah. Tidaklah seseorang di antara kalian masuk ke dalam surga cukup dengan amalnya saja. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, termasuk aku. Aku juga masuk ke dalam surga tidak cukup dengan amal perbuatanku saja. Illa an yataghammadaniyallahu minhu bifadlin wa rahmatin. Kecuali aku mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dimaksud dalam hadis ini adalah amal yang sebanding. Karena surga Allah begitu luas, surga Allah begitu nikmat, ya, tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan. Ya. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ulaika yarjuna rahmat, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang menghendaki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kenapa kita harus mendapatkan rahmat dari Allah, karena kita ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa dengan rahmat Allah kita bisa berkasih sayang. Berkasih sayang antar kita sebagai manusia, antar seorang suami dengan istrinya, dengan anaknya, dengan sesama kawan dan lain sebagainya. Bahkan binatang bisa berkasih sayang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in." Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat sebanyak 100 bagian. Fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina. Allah menahan 99 rahmatnya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan memberikan atau menurunkan satu bagian dari rahmatnya itu ke muka bumi ini. Dan faming dzalikal juz'i, dan dari satu bagian itu yataraham al khalaiqu, makhluk-makhluk saling menyayangi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kenapa kita perlu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apa urgensinya? Agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap kita memiliki persoalan masing-masing, dan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat yang kedua, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yaitu mengingat rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya, yaitu Zakaria. Persoalan yang dihadapi Zakaria adalah ketika beliau tidak memiliki anak. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan anak kepada Zakaria atas apa? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemakmuran dalam hidup kita, akan memberikan negara kita menjadi negara yang makmur dan sejahtera serta sentosa juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih." Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan ar-riyah. Ar-riyah itu adalah angin spoi-spoi, angin yang menyejukkan. Kalau angin yang menghancurkan namanya rih, ya kan? Sebagai kabar gembira dari siapa? Baina yaday rahmatih, dari sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menyejukkan kita, yang mendamaikan kita, yang menjadikan sebuah negeri dalam keadaan aman, ya kan? Tidak diturunkan azab adalah karena merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka kita akan terjaga dari kesesatan, ya kan? Dari kesesatan. Ya, hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 113, "Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum" ila akhir ayat. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kamu, maka pasti sekelompok manusia di antara mereka akan menyesatkan kamu. Jadi yang membuat kita tidak tersesat, ya kan?
kita mendapatkan hidayah adalah karena fadlullah wa rahmatuh. Karena kita mendapatkan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Yusuf ayat 53, ya kan? In nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu pasti menyuruh manusia untuk melakukan keburukan. Namanya ammaratun bisu. Yang tidak dapat disuruh oleh nafsu untuk melakukan kebaikan adalah ma rahima rabbi. Yaitu ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bisa menghindarkan diri dari dosa, dari kemaksiatan adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada kita adalah Allah menurunkan banyak syariat. Sehingga syariat yang diberikan oleh Allah kepada kita bukanlah beban, bukanlah menyulitkan, bukanlah membuat kita menjadi menjadi orang yang terbebani. Tetapi sesungguhnya semua syariat Allah itu bagian dari kebaikan Allah buat kita. Pasti akan menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita apabila kita komitmen terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan syariat tersebut. Dari syariat Allah merupakan rahmat bagi kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat qisas di mana kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Jadi Allah berikan kisos kepada kita. Budak dibunuh karena membunuh budak. Merdeka juga dibunuh karena membunuh merdeka. Dan lain sebagainya adalah merupakan rahmatun. Adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Allah memberikan syariat berupa jilbab. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafuran rahima. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita tentang ayat hijab, ayat jilbab agar kita memerintahkan kepada istri kita, anak kita dan wanita-wanita muslim wanita-wanita muslimah yang lainnya untuk menundukkan atau merendahkan jilbab mereka agar mereka tidak diganggu adalah karena merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Rahim. Demikian pula kita terjaga dari godaan setan, di mana setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia. Maka terbebasnya kita, terselamatkannya kita dari godaan-godaan syaitan juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 83, walaula fadlullahi alaikum. Bentar, ada suara. Ada itu. Yang kohos kan ada. Ya. Enggak akan kohos, ada yang kohos tadi. Oh, hilang udah. Harus adanya di kohos. Jadi kita akan terselamatkan dari godaan-godaan setan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 83, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka pasti kalian akan mengikuti setan, kecuali hanya sedikit saja yang tidak mengikuti langkah-langkah setan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah urgensi daripada rahmat. Ini semuanya adalah merupakan manfaat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi manfaat dan urgensi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zoom-nya enggak dipakai.
Kemudian bagaimana hubungan antara ya kan, Al-Quran dengan rahmat Allah? Karena tema kita adalah Al-Quran dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungan Al-Quran dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukti bahwa Al-Quran memiliki kedekatan dengan rahmat Allah adalah bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan Al-Quran, dan Allah menggunakan sifat rahmannya dalam mengajarkan Al-Quran. Kita bisa dapatkan dalam surah Ar-Rahman ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Dalam ayat ini tentu saja pemilihan kata Ar-Rahman memiliki makna. Ya kan? Makna ya, dipilihnya sifat Ar-Rahman dalam ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dan mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia, maka yang ditonjolkan adalah sifat Rahmannya. Maka semua yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa saja menggunakan redaksi yang lainnya. Bukan sifat Ar-Rahman yang digunakan. Misalnya Al-Ghafur, Allamal Quran. Misalnya bisa saja. Atau sifat-sifat yang lainnya. Tetapi kenapa Allah sebutkan dan gunakan kata Ar-Rahman untuk menunjukkan bahwa betapa dekatnya Al-Quran dengan sifat Ar-Rahman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran juga karena rahmatnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 86, wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik. Dan kamu tidak pernah mengharapkan agar Al-Quran diturunkan kepada kamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhan kamu. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah illa rahmatan min rabbik, semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dari mulai mendengarkannya, membacanya, berinteraksi dengannya, mentadaburinya, maka semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada sebagian orang yang merasa terganggu dengan hadirnya Al-Quran, maka dia sesungguhnya tidak sedang dalam keadaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mendengarkan Al-Quran, hanya mendengarkan saja. Ya, diam dengan serius mendengarkan Al-Quran, maka yang dia dapat apa? Yang dia dapat lagi-lagi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah ia dan diamlah untuk mendengarkannya. Agar apa? Agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lagi-lagi dalam ayat ini Allah mengaitkan Al-Quran dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Allah bisa saja gunakan redaksi yang lain. Misalnya la'allakum tuflihun, la'allakum tashkurun. Tapi tidak dipakai. Yang digunakan adalah la'allakum turhamun. Maka ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya hubungan antara Al-Quran dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Orang yang membaca dan kemudian mempelajari Al-Quran, yang dia dapatkan lagi-lagi juga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum
yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan satu kegiatan. Apa kegiatannya? Kegiatannya adalah yatluna kitabah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari kitab Allah tersebut. Apa yang akan diberikan kepada mereka? Ila nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Dan apalagi wa ghasyiyat humur rahmah. Lagi-lagi kata roh di sini muncul. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka akan diselimuti dengan rahmat. Ya kan? Wa hafadhumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang ada di hadapannya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membacanya, atau mempelajarinya, ataupun yang lain-lainnya, maka yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah rahmat. Adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara Al-Quran dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ketika kita selesai membaca Al-Quran, ketika kita usai khataman membaca Al-Quran, maka di antara doa yang kita baca adalah Allahummarhamni bil Quran. Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku karena Quran. Doanya bukan yang lainnya. Allahummarzuqni bil Quran misalnya. Allahumma barik li bil Quran misalnya. Tidak, tapi Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Ini juga menunjukkan betapa dekat hubungan antara Al-Quran dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bahwa setiap surat dimulai dengan basmalah. Dan sifat Allah yang digunakan untuk mensifati Allah dalam permulaan setiap surat yang dimulai dengan basmalah itu juga menggunakan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 114 basmalah yang ada dalam Al-Qur'an. Ada yang masuk dalam ayat, ada yang tidak. Yang masuk dalam ayat hanya yang ada dalam surah An-Naml. Ya, surah An-Naml dan surah Al-Fatihah menurut jumhur ulama. Bismillah mengawali semua surat dari mulai surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, ya kan? Memang tidak termasuk surat, tetapi ia dibaca dan disunahkan untuk dibaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca awal surat kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak disunahkan atau tidak diperintahkan untuk membaca basmalah. Tapi surat-surat yang lainnya semuanya kita disunahkan untuk membaca basmalah. Ya. Kecuali dalam surat Al-Fatihah yang menjadi bagian dari surah Al-Fatihah sehingga wajib Bismillahirrahmanirrahim kita baca. Tapi yang menarik adalah kenapa yang dipakai sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan Bismillahil-Azizil Hakim misalnya. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ini menunjukkan hubungan yang begitu erat antara Al-Quran dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu ragu-ragu lagi, tidak perlu sanksi lagi bahwasanya kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, kalau kita sudah bersama dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengan mudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi di antara fungsinya adalah menjadi salah satu sebab utama kita masuk ke dalam surga. Karena ternyata amal kita yang begitu banyak belum pantas, belum sebanding dengan surga dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan surganya itu. Tapi membutuhkan rahmat Allah agar kita layak dan pantas untuk masuk ke dalam surga. Nah, di antara yang kita gunakan tiket kita untuk dalam surga adalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan menghadirkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk rahmat Allah kepada para pembaca Al-Quran. Apa saja?
yang diberikan oleh Allah kepada para pembaca Al-Quran sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Quran akan mengeluarkan kita dari kesesatan dan kebodohan. Al-Quran akan mengeluarkan kita dari kesesatan dan kebodohan. Dengan selalu membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, maka kita akan berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 181, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita bahwa Rasul membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Yatlu alaikum ayatina. Agar apa? Agar kita tidak termasuk wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, kita tidak termasuk orang-orang yang tidak tahu. Berarti dalam ayat ini ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka kita akan keluar dari kebodohan. Juga disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tugasnya adalah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu mubin. Allah telah mengaruniakan kepada orang-orang beriman ketika mengutus kepada mereka seorang rasul yang berasal dari golongan mereka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, untuk mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan Alkitab serta Al-Hikmah kepada mereka, yang akhirnya kemudian kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang sebelum itu kita berada dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang sebelum itu, sebelum diturunkan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Berarti, ya kan, ketika kita bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya, maka kita akan keluar dari dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati. Aku berikan wasiat kepada kalian dua perkara, dua hal yang kalau kalian mau berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak mungkin tersesat. Kalau kalian mau berpegang kepada keduanya maka kalian tidak mungkin tersesat. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita selalu berkomitmen menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ini yang pertama, rahmat Allah diberikan kepada kita kalau kita dekat dengan Al-Quran, yaitu dengan menyelamatkan kita dari kebodohan dan menyelamatkan kita dari kesesatan. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat dengan Al-Quran. Jadi salah satu rahmat Allah yang diberikan kepada para pembaca Al-Quran adalah bahwa Allah memberikan izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat, pertolongan nanti di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang. Akan datang, menjelma seperti seorang laki-laki. Ya, pada hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada para pembacanya, para sahabatnya. Allah gunakan kata li ashabihi, yaitu sahabat Al-Quran. Kalau sahabat berarti selalu bersama dan sering bersama dengan Al-Quran. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, Al-Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur. Aku telah menghalangi orang yang membacaku dari tidurnya. Ya, sehingga dia karena membacaku maka dia tidak tidur. Ya kan? Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Al-Quran untuk mensyafaati orang-orang yang menjadi sahabatnya, yaitu para pembacanya. Maka di akhirat tentu urusan kita sangat banyak, persoalan kita sangat rumit.
Maka pada saat itulah kita membutuhkan penolong. Ya, sebagaimana kita di dunia punya banyak masalah, punya banyak problem, kita membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada para pembaca Al-Quran adalah dengan mengirimkan Al-Quran sebagai penolong untuk memberikan ketenangan kepadanya, untuk memberikan kemudahan kepadanya, ya kan? Sehingga kita merasa tenang nanti di akhirat karena ada yang menolong, ya kan? Karena ada yang membantu. Ya kan? Sebagaimana tenangnya kita saat ada yang membantu kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita di dunia. Ya. Tentu kesulitan kita di akhirat lebih banyak daripada kesulitan kita di dunia. Ya kan? Kemudian itu yang kedua. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada para pecinta Al-Quran, diantaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang tidak biasa. Pahala berlimpah, pahala yang sangat banyak. Ya kan? Yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan." Dan tidak hanya sekedar itu, tapi wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya kan? Itu satu huruf. Apalagi satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat, apalagi satu surat, apalagi kemudian ya, satu juz, ya, satu kali khatam, maka kita tidak mungkin bisa menghitung betapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu orientasi kita berada di bulan Ramadan ini adalah menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Ya, dikalikan 10 kebaikan. Ya. Maka kita yakin bahwa kalau kita selalu dan sering membaca Al-Quran, insya Allah pahala akan berlimpah. Kalau amal-amal yang lainnya, yang dihitung satu perbuatan dengan satu pahala, dilipat gandakan 10 kali lipat. Misalnya orang menolong orang lain atau membuang duri di jalanan. Maka pahalanya adalah membuang duri jalanan, satu perbuatan itu saja. Ya kan? Satu perbuatan itu saja diberikan pahala, kebaikan. Dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi ini enggak. Tidak, perbuatannya tidak hanya sekedar saya membaca Al-Quran lalu dapat pahala 10 kali lipat. Tidak. Tapi dirinci lagi, masuk ke dalam. Ya kan? Setiap yang kita ucapkan, setiap kalimat yang kita ucapkan, ya kan? Ya, dari huruf per hurufnya akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita berzikir misalnya subhanallah, maka perbuatan kita membaca subhanallah itu yang akan diberikan pahala. Tidak dihitung sin, ba, ha, alif, nun, tidak per huruf. Tapi kalau Al-Quran yang dibaca ini sudah sampai pada level per huruf. Ya. Susunan kalimat terkecil dalam sebuah kalimat bahasa Arab adalah huruf. Ya kan? Maka para pembaca Al-Quran nanti akan merasa geleng-geleng kepala ketika di akhirat. Karena ternyata pahala yang diberikan sangat-sangat banyak. Dan salah satu doa kita adalah mudah-mudahan pahala yang Allah berikan kepada kita dari bacaan Quran yang begitu banyak pahalanya, ya, tidak terhapus oleh amal-amal buruk yang kita lakukan. Akan terus kita dapatkan dan kita raih, ya kan, balasannya nanti di akhirat. Yang keempat adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai pecinta Al-Quran. Allah akan mengangkat derajat para pembaca Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga level pembaca Al-Quran beda dengan yang lain-lainnya. Derajat pembaca Al-Quran beda dengan lain-lainnya, tidak seperti banyaknya orang. Di dunia kita bisa mendapati, diantaranya adalah ketika orang ditunjuk menjadi imam, kriteria yang paling nomor satu, yang paling utama adalah bagaimana kualitasnya dalam baca Quran. Bukan bagaimana kualitasnya dalam masalah-masalah yang lainnya, tapi bagaimana kualitasnya dalam membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bagaimana pemahamannya terhadap Al-Quran, yaitu orang yang faqih, yang paling faham terhadap Quran. Sebelum yang lainnya, sebelum usia, sebelum lamanya masuk Islam, dan seterusnya. Tetapi yang paling utama adalah baca Qur'annya. Oleh karenanya ini menjadi penting bagi kita kalau kita ingin menunjuk seorang imam, maka yang paling dahulu kita jadikan kriteria adalah bagaimana kualitas bacaan Qur'annya. Jangan usianya.
Kalau usianya sudah tua tapi baca Qur'annya tidak bagus, tajwidnya tidak benar, maka tidak perlu didahulukan. Dahulukan walaupun dia anak muda. Yang penting dia sudah balik, sudah mumayyiz. Yang kalau sudah menikah bagus lagi ya. Bacaan Qur'annya, termasuk juga suaranya yang indah. Ya. Hafalannya banyak. Maka itu yang paling didahulukan. Jadi di dunia derajat orang yang ahli dalam membaca Al-Quran beda dengan yang lainnya. Ya kan? Walaupun dia lebih tua, walaupun dia jabatannya lebih tinggi, walaupun dia uangnya lebih banyak, walaupun dia masuk Islamnya lebih duluan, itu tidak diutamakan. Yang utama adalah aqra'ukum. Ya kan? Ya ummukum aqra'ukum, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang kedua adalah ketika ada dua orang yang dikubur bersama dalam satu kubur karena korban yang sangat banyak sehingga harus dikubur satu kuburan berdua, maka yang terlebih dahulu diutamakan adalah mana yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi ketika dalam perang Uhud, banyak korban, ada 70 syahid yang meninggal dunia dalam perang Uhud, maka kemudian setiap 2 orang syuhada itu dikuburkan bersama. Maka yang didahulukan adalah ditanya mana yang lebih banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya maka lebih didahulukan daripada yang tidak banyak hafalannya. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang ditunjuk menjadi seorang gubernur, ya kan, atau seorang pemimpin, ya kan. Ketika gubernur Makkah bertemu dengan Sayyidina Umar, ya kan. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, siapa yang menggantikan kamu kalau kamu datang ke sini? Siapa yang menggantikan kamu berada di kota Makkah? Ya kan? Yang memimpin kota Makkah. Maka gubernur Makkah ini kemudian mengatakan yang menggantikan aku adalah Ibnu Abza. Ya kan? Ibnu Abza. Orang yang kenal, Umar saja nggak kenal. Ya kan? Padahal di situ banyak sahabat. Ya kan? Banyak orang yang mulia, ya kan? Banyak orang yang mulia, banyak orang yang terhormat, banyak ulama. Tapi yang ditunjuk oleh gubernur Mekah ini adalah Ibnu Abza. Lalu tanya, siapa dia? Ya kan? Siapa Ibnu Abza itu? Maka gubernur itu mengatakan, dia seorang budak. Maka Umar tambah heran, loh kok bisa kamu menunjuk seorang budak menjadi gubernur pengganti, PLT, ya kan? Kenapa kamu tunjuk dia menjadi pengganti kamu di Mekah? Kata beliau, karena dia adalah orang yang ahli dalam Al-Quran dan orang yang ahli dalam bidang warisan. Jadi dua hal inilah yang kemudian menyebabkan Ibnu Abza layak dan pantas untuk menjadi pemimpin. Dan ini menjadi isyarat bagi kita bahwa ketika kita memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin, maka lihat di antara semua calon-calon pemimpin itu, apakah dia adalah orang yang ahli dalam Al-Quran ataukah tidak? Bisa baca Quran ataukah tidak? Berapa hafalannya? Sejauh mana pemahaman terhadap Al-Quran? Maka disitulah kita menentukan pilihan kita. Kriteria, satu tambahan kriteria seorang pemimpin adalah kemahirannya dalam membaca Al-Quran atau kehebatannya dalam memahami Al-Quran. Jadi level dan derajat seorang pembaca Al-Quran, seorang yang ahli dalam bidang Al-Quran, itu beda di dunia. Nah, bagaimana di akhirat? Di akhirat juga derajat dan level pembaca Al-Quran beda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, surganya saja beda. Orang yang baca Qurannya banyak, orang yang hafalan Qurannya banyak, maka level surganya lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Nanti di akhirat akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra wartaqi. Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan naiklah kamu ke surga. Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca dan tartillah kamu dalam membaca Al-Quran sebagaimana dulu kamu membaca Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukan kamu di surga adalah terletak pada ayat yang terakhir yang kamu baca. Selama di dunia kita membaca Al-Quran, lalu kita baca nanti di akhirat, baca, sampai selesai baru kita berhenti.
Ya kan? Baru kita berhenti. Disitulah tempat tinggal kita di surga. Tapi kalau yang kita baca itu sedikit, yang kita hafalkan itu adalah sedikit, maka ya surga kita tidak tinggi. Mereka-mereka yang hafalannya banyak, yang bacaannya banyak. Kemudian yang kedua adalah seorang pembaca Al-Quran nanti kedudukannya selevel dengan para malaikat. Ya kan? Selevel dengan para malaikat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya kan, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu yang mahir, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu nanti akan bersama dengan as-safaratil kiramil baroroh, para malaikat yang mulia. Jadi levelnya sama dengan para malaikat yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu yang mahir baca Quran. Jadi ada yang mahir baca Quran, ada yang mahir, itu beda juga levelnya. Kalau yang mahir bersama dengan para malaikat. Kalau yang tidak mahir cukup mendapatkan 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajrun. Orang yang baca Quran dan dia terbata-bata bacanya, tidak mahir, ya kan? Dan dia berat mengucapkannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi levelnya beda. Yang satu mahir, yang satu terbata-bata. Yang mahir langsung bersama dengan para malaikat, kemudian yang tidak mahir, yang terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian penghafal Quran akan memberikan mahkota kehormatan kepada orang tuanya. Di akhirat nanti, ya kan, para penghafal Quran akan memberikan hadiah kepada orang tuanya. Jadi kehormatan bukan hanya dia dapatkan, tapi dia juga bisa mengangkat kedua orang tuanya untuk mendapatkan kehormatan. Ya kan? Pakaian kehormatan dan mahkota kehormatan. Orang tuanya pun juga terangkat oleh anaknya yang menghafalkan Al-Quran. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para penghafal Quran dan pecinta Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan ditingkatkan, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yang diberikan kepada para pecinta Al-Quran adalah bahwa semua yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi orang yang istimewa. Atau siapapun, bukan hanya orang, apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi istimewa. Ya kan? Menjadi istimewa, menjadi yang paling baik. Contoh misalnya, dari semua malaikat, Jibril yang paling utama menjadi pemimpin dari para malaikat. Kenapa? Karena Jibril adalah penyampai Al-Quran, yang membawa Al-Quran dan diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjadi khatamul anbiya wal mursalin, menjadi sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, juga karena adalah orang yang diberikan wahyu berupa Al-Quran. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW menjadi khairukum man ta'allamal Quran, menjadi sebaik-baik, ya kan, umat, sebaik-baik umat manusia adalah karena juga umat ini yang menerima Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya kan. Di akhirat nanti umat Nabi Muhammad datang belakangan, tetapi masuk surganya duluan, ya kan? Mengalahkan umat-umat yang lainnya. Umat Nabi Muhammad walaupun usianya pendek, amalnya tidak banyak, tetapi kualitasnya dan pahalanya lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Kenapa umat Nabi Muhammad ini menjadi umat terbaik di antara semua umat-umat yang lainnya? Adalah karena umat Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran. Diturunkan kepada mereka Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan sebagai satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ramadan, bulan-bulan yang lainnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Menjadi bulan yang terbaik, ya, menjadi sayyidus syuhur, ya, menjadi bulan yang paling baik. Juga karena unzila fihil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk diturunkan Al-Quran. Demikian pula malam yang terbaik. Malam yang terbaik adalah Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang terbaik selain malam Lailatul Qadar. Ada malam yang terbaik juga, tapi lebih rendah daripada Lailatul Qadar, yaitu nisfu Sya'ban. Ya kan?
Lailatul nisfi Sya'ban. Tapi lebih mulia Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 malam. Termasuk di dalamnya adalah nisfu Sya'ban. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 malam. Dan keistimewaan Lailatul Qadar adalah karena malam itu adalah malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya Al-Qur'an. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim secara spontanitas dari Lauhil Mahfud ke langit dunia sebelum diturunkan ke ke bumi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang keenam adalah yang terakhir, rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat manusia dengan dalam bentuk dijaganya mereka dari kehancuran, dari kebinasaan. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan Tuhanmu tidaklah menghancurkan satu kampung hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus ke kampung tersebut seorang rasul yang apa? Yatlu 'alaihim ayatina. Lagi-lagi yatlu 'alaihim ayatina. Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat, ya kan? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi diutusnya rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, inilah yang kemudian menjadikan satu negeri tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka negara ini harus berterima kasih kepada para penghafal Quran. Karena di tangan mereka lah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri ini. Di tangan mereka lah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri ini. Dan negara harus memberikan dorongan, motivasi, memberikan fasilitas yang banyak agar semakin banyak para penghafal Quran, agar semakin banyak orang yang cinta dengan Al-Quran. Maka tidaklah satu negeri yang dihuni oleh para penghafal Al-Quran kecuali ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan semakin meningkat, dan insya Allah dengan selalu dekat dengan Al-Quran kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa kullu dhi ilmin alim wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah saya jawab. Yang pertama adalah apakah Allah akan memberikan rahmat kepada semua makhluknya atau hanya untuk orang beriman saja? Ini di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman yang bersifat umum dan Rahman yang bersifat khusus. Rahmat Allah yang bersifat umum adalah berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Maka ini berlaku bagi semua makhluknya, termasuk binatang, ya kan? Termasuk juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan rahmat Allah dengan sifat rahmat yang bersifat umum, di mana mereka tetap bisa melangsungkan hidup mereka, bisa meraih kebahagiaan mereka di dunia karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya, merasakan cinta satu dengan yang lainnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang bersifat umum. Sedangkan rahmat yang bersifat khusus berupa hidayah, kemudian ketenangan jiwa, keberkahan hidup itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Apakah setiap yang membaca Al-Quran akan dapat rahmat? Ya. Tentu orang yang diterima bacaannya, ya kan? Tentu orang yang diterima bacaannya. Kalau membaca Al-Qur'annya misalnya tidak ikhlas, membaca Al-Qur'annya karena pamer, membaca Al-Qur'annya karena ya kan ingin, maka tentu dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an apapun dari mulai mendengarkan, membaca, mentadaburi, memahami, menafsiri, ya kan?
kemudian mengamalkannya, memperjuangkannya, maka semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asal mereka adalah orang-orang yang benar dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau ada orang menghafalkan Quran hanya tujuannya untuk menghancurkan Islam, mencari kelemahan-kelemahan Islam, seperti yang dilakukan oleh Snok Horgronje, itu adalah mereka atau dia menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi hanya tujuannya untuk ya merusak Islam. Maka tentu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ada orang yang seperti beberapa orang orientalis ya, mempelajari Al-Quran hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan, ya kan? Seperti beberapa orang misionaris ya sering menyerang Islam dengan ayat-ayat Al-Quran. Tentu mereka tidak mendapatkan rahmat karena apa? Niatnya sudah tidak baik, ya kan? Jadi semua orang yang benar dalam membaca Al-Quran, niatnya benar, tujuannya benar, maka insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mendengar jika hujan adalah rahmat, tapi mengapa banyak musibah disebabkan hujan? Ya. Hujan pada dasarnya adalah rahmat. Hujan pada prinsipnya adalah rahmat. Tetapi kenapa kemudian Allah juga menurunkan hujan dan menjadi penyebab kebanjiran? Ya kan? Maka musibah sendiri pun juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari ya, rahmat Allah dalam bentuk ujian adalah bahwa Allah ingin menguji keimanan seseorang apakah dia bersabar ataukah tidak. Ya kan? Jadi rahmat Allah itu tidak selalu berupa sesuatu yang membahagiakan kita. Kadang-kala Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dengan dalam bentuk ujian. Ujian. Dan ujian itu diberikan dalam rangka untuk menaikkan level keimanan kita. Dalam rangka untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena kata Allah, kata Rasulullah, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba maka diuji. Dia diuji layak dan pantas enggak dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian Allah berikan ya kan, berikan hujan lalu memberikan banjir dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ini adalah rahmat yang Allah berikan ya kan kepada orang-orang yang beriman agar teruji keimanannya. Tidak beriman jadi bukan rahmat Allah tapi teguran bagi mereka ya kan agar mereka berhenti dalam melakukan kemaksiatan. Dan Allah bisa menyuruh apa saja, apakah itu angin, apakah itu hujan, apakah itu lautan, untuk menegur hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Atau memberikan azab kepada orang-orang yang sangat jahat, ya kan? Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diadab, ya kan? Diberikan bencana yang merusak mereka, yang membinasakan mereka. Jadi kalau ada orang beriman tapi binasa juga atau meninggal dunia juga dalam musibah tertentu, maka itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala apabila dia memang benar-benar beriman. Jadi kalau orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu musibah bisa jadi itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena seseorang yang meninggal dunia karena tertimpa pagar atau tenggelam atau kebakaran itu adalah ya kan adalah bentuk dari mati syahid. Dan Allah mengaruniakan mati syahid kepada dia yang kemudian dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang mati dalam keadaan seperti itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihatnya tidak melihat dengan kasat mata kita, tapi juga kita melihat hikmah di balik dari semua musibah yang Allah timpakan kepada kita. Kemudian, apakah bagi-bagi Al-Qur'an termasuk sahabat Al-Qur'an? Ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an itu dengan berbagai macam. Ada wajibuna nahwal Qur'an. Apa saja kewajiban kita kepada Al-Quran. Dimulai dari yang paling rendah yaitu mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah mewakafkan Al-Quran. Mewakafkan Al-Quran. Ya. Maka 7 perbuatan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran kepada orang lain. Maka kalau kita tidak bisa membacanya, tidak bisa menghafalkannya, maka dengan membagi-bagikan Al-Quran, ya kan, adalah salah satu cara untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, ya kan, terhadap kewajiban kita kepada Al-Quran. Ya.
Jadi insya Allah orang yang membagi-bagikan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dibaca oleh orang banyak, dia telah punya kontribusi terhadap tersebarnya Al-Quran, maka dia masuk dalam kategori pencinta Al-Quran atau sahabat Al-Quran. Kemudian tips mudah dapat rahmat Allah. Tips mudah mendapatkan rahmat Allah. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang lainnya adalah berbuat ihsan. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Agar kita mendapatkan rahmat Allah, kita berbuat baik. Berbuat apa saja, yang penting berbuat baik. Karena Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan muhsinin. Siapa itu muhsinin? Yaitu orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Atau orang-orang yang melakukan sesuatu dengan cara ihsan. Misalnya kalau disebutkan dalam hadis, orang yang menyembelih binatang dengan cara ihsan, dengan cara yang baik, dengan menajamkan pisau, itu adalah ihsan. Kemudian ihsan juga memiliki makna berbuat baik kepada orang lain seperti wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama dan seterusnya. Berbuat baik kepada orang tua, orang anak yatim, dawil qurba itu adalah ihsan juga. Jadi rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Kemudian juga bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Jangan melakukan maksiat, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah, dia juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Rahmatku kata Allah itu meliputi segala sesuatu dan aku akan catatkan rahmat itu buat siapa? Buat orang-orang bertakwa, buat orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kemudian juga menyayangi makhluk hidup. Menyayangi makhluk hidup. Nah ini gampang. Kalau ditanya adalah bagaimana cara mudah untuk mendapatkan rahmat Allah? Sayangi makhluk hidup. Sayangi manusia dan sayangi binatang. Nah ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki kasih sayang, memiliki kasih sayang kepada siapapun, maka mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati orang-orang yang di bumi, maka Allah akan merahmati kalian. Maka yang di langit akan merahmati kalian. Dan masih banyak lagi cara dan tips untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi di chat ada pertanyaan, bagaimana membentuk Al-Quran yang cinta kepada Al-Quran? Rasulullah SAW menyebut pecinta Al-Quran itu dengan keluarga Al-Quran. Ahlul Quran, keluarga Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Keluarga Quran adalah keluarga Allah dan orang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan Al-Quran tidak cukup secara pribadi, tapi menghidupkan Al-Quran juga harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memberikan bagian, bagian Quran di rumah kita. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sebagai kuburan. Artinya sepi, tidak ada suara-suara Al-Quran. Maksud dari hadis ini adalah agar kita melaksanakan sholat kita di rumah. Dan dengan sholat, di dalam sholat itulah kemudian kita banyak membaca Al-Quran. Karena kita baru bisa membaca Al-Quran dengan jumlah ayat yang sangat banyak kalau kita mengerjakan sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu sebaiknya dikerjakan di rumah. Nah ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya hidup dalam pribadi per pribadi, tapi juga hidup dalam keluarga. Lalu bagaimana tipsnya agar kita bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga Al-Quran? Pertama tentu membutuhkan contoh. Kedua orang tuanya harus sering berinteraksi dengan Al-Quran sebisanya. Kalau sudah tua tidak lagi bisa membaca Al-Quran, paling tidak dengerin Al-Quran. Di rumah selalu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran.
Ya kan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita akan mendapatkan rahmat Allah kalau mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian juga kalau kita mendengarkan Al-Qur'an maka akan bertambah iman kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi dimulai dari keteladanan dari kedua orang tua. Yang kedua adalah difasilitasi anak kita agar bisa membaca Al-Qur'an dan bertambah hafalannya atau cintanya kepada Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Pertama, kita lakukan ya pendidikan dari sejak kecil. Maka Nabi mengatakan alimu ya kan, sibyanakum kitaballah. Ajarkan anak-anak kalian Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajarkan Al-Qur'an dari kecil, dari kecil. Kalau orang sudah terbiasa dengan mendengarkan Al-Qur'an, maka nantinya dia akan timbul rasa cinta kepada Al-Qur'an. Ya kan? Kemudian yang di dalam rumah, ya yang diperdengarkan selalu Al-Qur'an. Yang diperdengarkan adalah Al-Qur'an. Jangan diperdengarkan lagu-lagu dangdutan, ya atau lagu-lagu yang lainnya. Kemudian didominasi oleh suara-suara yang mengundang setan. Kalau seandainya diperdengarkan, ya sebentar saja atau sedikit saja. Jangan sampai yang dominan adalah lagu-lagu yang jahiliyah tadi. Kita bisa selalu memperdengarkan Al-Qur'an di rumah kita. Ya kan? Kemudian jauhkan rumah kita dari setan. Ya kan? Kata Nabi, rumah yang dibacakan suratul Baqarah, maka setan akan lari darinya. Ya kan? Ya kan? Yafirul syaitan minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya di dalam rumah selalu kita bacakan Al-Qur'an. Kemudian kita pilihkan, kita fasilitasi lagi. Harus ada mushaf Al-Qur'an yang mereka untuk bisa jadikan alat baca. Baik mushaf Al-Qur'an ataupun dari mulai awal ya qiraati atau iqra ataupun ummi dan lain sebagainya, metode-metode membaca Al-Qur'an, ya kan. Kemudian ya kan pilihkan mereka sekolah yang ada Al-Qur'annya, ya kan. Jangan dipindahkan dari sekolah yang tidak ada Al-Qur'an sama sekali, ya kan. Ya, kalau pindah sekolah silakan boleh-boleh saja, tapi pindah ke tempat yang juga ada Al-Qur'annya. Jangan sampai lebih buruk ketika kita memindahkan anak kita. Sehingga Al-Qur'an yang pernah dia hafalkan itu tidak hilang. Ya kan? Kemudian dorong mereka, motivasi mereka. Ya kan? Kasih iming-iming kalau perlu. Apabila mereka berprestasi dalam bidang Al-Qur'an. Kalau kamu hafal 10 juz maka saya belikan ini. Saya kasih ini. Kalau kamu hafal 30 juz saya akan hadiahkan ini dan seterusnya. Ya kan? Kemudian dibimbing terus dari mulai sekolahnya, dari mulai kuliahnya, sampai mencarikan jodohnya, semuanya orientasinya adalah Al-Qur'an. Sehingga dengan demikian, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Habis ya? Ada? Nggak ada? Baik, kalau begitu kita cukupkan sekian kajian duha kita antara Al-Quran dan rahmat Allah yang begitu sangat dekat hubungannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita untuk memsamai Al-Quran dan juga menjadikan keluarga kita, anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Ya, dan keturunan-keturunan kita, masa depan negeri ini ditentukan oleh anak-anak kita. Ya, dan kejayaan negeri ini akan sangat ditentukan bagaimana generasi mendatang adalah orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran. Yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir adalah ketika umat Islam berpegang kepada Al-Quran. Maka selama Al-Quran berada dalam dada orang-orang Islam, maka orang-orang kafir tidak akan mampu untuk mengalahkan orang-orang Islam. Maka Ahlul Quran adalah para pejuang. Ahlul Quran adalah para pejuang. Kita bisa melihat dalam perang Yamamah, ya kan? Para Ahlul Quran adalah orang yang terdepan dalam berjuang membela agama Allah. Ada 70 penghafal Quran yang meninggal dunia pada perang Yamamah yang kemudian membuat Sayyidina Umar merasa gusar. Sayyidina Umar merasa sangat khawatir kalau kemudian Al-Quran akan semakin sedikit penghafalnya. Dan kemudian hal itu menjadi penyebab dibukukannya Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum jami'an. Ini yang saya sampaikan. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuma 21 yang ikut Zoom. Tapi bisa di-setel lagi nanti. Tadi kenapa antum keluar dari Zoom? Orang dijadiin co-host kok malah jadi ganggu di sini kan? Firman enggak diantak emang.